150 ribuan saja, TWS Transformers Bumblebee yang bentuknya kece banget seperti ini ya. Ini bentuknya gaming abis, robot banget ya. Warnanya kuning berbalut dengan hitam. Teman-teman penasaran untuk lebih detailnya? Maka simak video ini hingga selesai. Oke guys, ini dia untuk kemasan dari TWS-nya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan Transformers Bumblebee-nya dan ini logo Transformers-nya ya. Semoga teman-teman bisa melihatnya autentik Transformers. Jadi ini original ya berarti. True Wireless BT Headphone ini, nah di sini untuk bentuk dari TWS-nya ya. Wah, boxnya seperti ini guys, alias si penampungannya ya, alias kalau kita nyebutnya dockingnya ya. Ini kodenya adalah TF T51. Ada tulisan Bumblebee di sebelah sini. Di samping-sampingnya teman-teman bisa lihat ada 24 jam untuk bisa baterainya ya, lumayan lama juga untuk ketahanannya. Ada Bluetooth 5.4, ada Hi-Fi stereo, ada Immersive Experience. Nah, untuk di bagian samping sininya dulu deh, ada tulisan Transformers-nya ya. Kece banget ya ini. Dan kemasannya juga lumayan kece. Dan di bagian belakangnya baru ya guys ya, teman-teman bisa lihat. BT versionnya 5.4. Untuk jaraknya kurang lebih sampai 10 meteran ya. Tuh. Dan untuk horn size-nya 13 mm, headphone battery capacity-nya 300 mAh. Horn impedance-nya 32 ohm ya. Terus untuk ngecasnya ini kurang lebih 2 jam ya. Terus horn sensitivity 100,5 decibel sampai 3 decibel ya. Musik playtime-nya adalah 4 jam. Jadi teman-teman kalau main ini bisa sampai 4 jam ya untuk dengerin musik. Wah. Untuk frekuensinya 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk ngecas charging baterai kapasitinya, charging by baterai capacity. Maksudnya ini mungkin untuk si TWS-nya ukurannya adalah 30 mAh ya, kalau TWS-nya doang. Tapi kalau sama dockingnya, nah dockingnya mungkin adalah 300 mAh. Menurut saya sih seperti itu guys ya. Oke, untuk di dalamnya seperti apa bang? Nah kita akan langsung dibuka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak susah juga ya guys ya. Nah seperti ini ya dia. Jadi TWS-nya bentuknya benar-benar mirip seperti di dusnya, hanya saja ya untuk warnanya memang beda. Kalau yang aslinya dia lebih kuningnya lebih kelam, lebih tebal, lebih bold ya. Kalau ini lebih cerah ya kuningnya, seperti itu. Nah sebelum ke TWS-nya kita akan lihat dulu kelengkapannya. Di sini ada kabel casannya juga ya, USB Type-C. Enaknya semua casan sekarang itu sudah USB Type-C, jadi nggak bingung lagi ya guys ya, mau nyari casan yang kayak gimana. Dan untuk buku panduannya ini termasuk wow guys, wah ini termasuk lengkap banget ya guys ya buku panduannya. Nih, kalau misalkan kita zoom out, maaf ya di sana berantakan, ini panjang sekali. Buku panduan terpanjang untuk TWS doang ini, baru ini doang ya. Ini karena memang TWS-nya original. Jadi ada berbagai bahasa yang bisa teman-teman pelajari juga ya. Yang bingung silahkan. Kalau kalian bingung dengan bahasanya bisa banget gitu. Di sini. Pokoknya bahasanya bahasa Cina ada nih ya tuh. Terus bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Portugis, Spanyol, bahasa Arab. Ada ya. Lengkap ya bahasanya gitu kan. Bahasanya ini termasuk yang paling lengkap untuk buku panduan. Jujur saya juga pertama kali lihat buku panduan selengkap ini untuk TWS doang. Pertama kalinya. Ya, terus kita akan di sini langsung bahas untuk TWS-nya ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih ke dari bentuknya dulu. Nah, untuk bentuknya ini, menurut saya TWS ini bentuknya kece sekali. Teman-teman juga bisa lihat Bumblebee-nya. Tuh, tulisan Bumblebee-nya seperti ini. Nah, ya Bumblebee. Nah, bagus banget ya guys detail-detailnya. Dan di sini untuk di bagian dockingnya juga teman-teman bisa lihat ya. Ini detailnya ini fan service banget ya. Bagus banget ya guys ya tuh. Detail-detailnya ini ukiran-ukiran kayak gini dan juga dekal-dekal kayak gini tuh belum pernah saya melihat sebelumnya gitu kan untuk TWS sedetail ini. Apalagi di tulisan Transformer dan di sini ada tuh dekal-dekal ini, dekal-dekal robot ini bener-bener banget ya, bener-bener kece banget. Dan juga untuk indikator baterainya di tengah-tengah dan ini lampu indikator untuk si TWS-nya. Di bagian bawah ini colokan untuk USB Type-C-nya
Di bagian belakang ini mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, modelnya TF T51 ya. Tuh ya, kurang lebih 300 mA untuk si wadah ini kan. Ya. Nah, seperti ini guys. Dan kalau misalkan cara connect ke Bluetooth-nya gimana Bang? Nah, teman-teman, cara untuk mengkoneksikan ke Bluetooth-nya teman-teman tinggal buka dulu Bluetooth di handphone teman-teman ya. Handphone Android bisa, handphone iOS bisa, untuk di laptop dan PC juga bisa. Nah, teman-teman tinggal cabut saja untuk TWS-nya. Kalau udah cabut, nah di sini ada langsung menyambungkan ya, TF T51 ya, langsung ada baterainya juga. Dan teman-teman juga di sini akan menemukan yang namanya nih mode-modenya ya, dan ini teman-teman bisa dilihat kiri dan kanannya ini. Nah, untuk di bagian kanan teman-teman bisa gonta-ganti modenya. Mudah-mudahan kedengaran ya kalau misalkan kita gonta-ganti mode ya. Kalau untuk ke gaming mode sama musik mode tinggal ditekan saja nih. Jadi teman-teman mohon maaf ini mic-nya saya kedepanin. Nah ya, gini tekan. Nah, terus pindah lagi. Nah, sekali lagi ya. Nih. Nah, pindah lagi. Nah, seperti itu guys, bisa pindah-pindah untuk modenya tinggal ditekan saja selama 2-3 detikan ya untuk si TWS ini. Dan untuk suaranya menurut saya pribadi teman-teman ya, ini menurut saya pribadi, bukan menurut orang lain, jadi berdasarkan pengalaman saya doang ini mah ya. Jadi menurut saya suaranya ini cenderung ke dia semuanya kalau dalam mode musik dulu ya, dalam mode musik dia lebih fokus ke semuanya rata gitu. Jadi musiknya ada, suara gitarnya ada, suara drumnya ada, suara bassnya ada, tapi tidak nendang banget, enggak. Hanya saja kalau misalkan teman-teman pengen suara bassnya lebih gede, untuk dengerin musik menurut saya lebih baik pakai mode gamingnya. Mode gamingnya keluar banget suara bassnya. Nah, teman-teman juga akan saya dengarkan untuk suara di sini ya. Untuk suara musik contohnya ya, sedikit saja. Nah, untuk mode gaming ini guys, ketika kalian main game, suara dari kiri, kanan, dan depannya itu kerasa banget ya. Jadi suara dari berbagai arah ini kerasa banget. Jadi teman-teman bakalan bisa mendengarkan musuh ketika pakai ini guys, pakai TWS ini. Asalkan mode gamingnya diaktifkan ya. Oke guys, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, jujur ini adalah TWS yang bentuknya paling unik yang pernah saya punyai gitu kan. Kalau misalkan TWS yang lainnya kan bentuknya kayak gini nih, misalkan ya. Nih, yang Lenovo ThinkPlus LiPod LP75 bentuknya kan kayak gini bulat ya. Kalau ini bentuknya unik banget gitu. Kesan robotnya ini kerasa sekali. Jarang banget ada TWS yang seniat ini bikin detil-detil kayak gini. Saya juga pertama kalinya punya TWS ini. Teman-teman yang mau, link pembeliannya saya taruh di bawah. Atau misalkan kalian mau bekas review saya juga, link pembelian bekas review saya taruh di bawah juga ya. Rizerpan pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!